Waktu itu nggak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan rasa senang hati saya. Kalian masih mau terharu saya. Baik, halo, selamat sore sahabat Logerejo. Saat ini Nazma sedang bersama dengan Ibu Rintan yang merupakan salah satu pasien yang berhasil melakukan program IVF di SMCRS Logerejo. Nah, penasaran nggak sih gimana cerita beliau mengenai terkait proses yang dijalaninya? Yuk, kita langsung mulai aja. Ya, Ibu boleh perkenalan diri, Ibu. Oke, selamat sore semua sahabat Lagorejo. Perkenalkan, saya Ibu Rintan, asal saya dari Purwodadi. Sebelumnya saya sudah menikah selama halo Kakak Duni. Hai. Sebelumnya saya udah pernah promil juga sebelumnya setelah 1,5 tahun pernikahan. Iya sayang. Berarti sebelumnya itu udah melakukan promil ya Bu ya, sebelum melakukan program IVF. Iya, sebelumnya saya di kota saya sini saya melakukan promil kurang lebih setelah 1,5 tahun pernikahan itu, namun tidak ada hasilnya sama sekali, masih nihil. Baik. Ibu mohon maaf sekali mungkin untuk pertanyaan selanjutnya sedikit sensitif ya Bu ya. Jika Ibu berkenan boleh jawab ya. Sebelumnya kendala apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu sehingga melakukan program IVF? Jadi sebelumnya begini, saya 1,5 tahun pernikahan itu kan saya juga LDR dengan suami. Saya cek juga di sini promilnya itu ternyata tidak ada kendala apapun. Nah setelah itu saya coba cari referensi nih, saya cek di YouTube seperti itu untuk promil-promil. Nah ketemulah salah satu YouTuber, dia pernah cek ke Dokter Fajar. Nah seperti itu. Setelah itu saya cek ke saya hubungi yang kontak senternya, saya mau konsul ke sana 1 bulan sebelumnya kurang lebih, saya udah janjian dulu. Tapi setelah sebelum ke sana, saya di sini promilnya tuh tidak ada kendala. Waktu itu lab di sini ya, saya cek lab di sini tuh nggak ada kendala apapun. Mungkin karena labnya kurang selengkap yang di Semarang, nah saya akhirnya memutuskan untuk ke Logorejo tersebut. Nah setelah di sana cek ketemu sama Dokter Fajar, setelah cek ulang di sana, lab ulang di sana itu di Logorejo itu baru ketahuan kalau ternyata spermanya kurang gesit. Setelah itu saya di sana tuh kurang lebih 3 bulan itu sama Dokter Fajar karena kendalanya nggak begitu besar, saya disuruh promil alami dulu selama 3 bulan dari bulan Juli 2020 sampai Oktober. Nah setelah sampai Oktober itu ternyata tidak ada hasilnya juga. Akhirnya di bulan Oktober itu saya sepakat sama suami untuk memutuskan IVF. Tuh. Ibu terima kasih sudah mau menceritakan ya Bu ya terkait kendala yang dialami. Jadi Ibu sama Bapak itu sebelumnya LDR ya Bu ya? Apa sampai sekarang LDR-nya? Sampai sekarang. Masih sekarang. Nah untuk Ibu kan mengetahui SMCRS Logorejo itu memiliki layanan IVF sendiri dari mana Ibu ya? Dari sosial media kah? Atau website mungkin? Atau ada yang merekomendasikan Bu? Gini, jadi waktu itu saya kan mengikuti IG-nya. Nah, saya tuh selalu baca di postingannya Logorejo itu ada apa aja. Saya tuh selalu posting. Nah, kebetulan waktu itu sebelum saya memutuskan untuk IVF, itu kan ada pelayanan, oh ini ada promo IVF ini. Nah, saya kebetulan lihatnya di Instagramnya waktu itu. Oh, di Instagramnya ya Bu ya? Iya, saya mengikuti, cuman sebelumnya kan saya nggak pernah begitu detail. Nah, setelah semenjak saya pindah promil ke Logorejo ini, saya tuh rutin mengikuti informasi apa aja yang dibagikan di Instagram itu. Nah, kebetulan ketemulah yang IVF itu. Saya langsung berdiskusi sama suami waktu itu. Setelah promil alami tidak berhasil, saya memutuskan, Pak ini ada nih IVF nih, kita coba gimana. Waktu itu seperti itu. Berarti dari informasi yang Ibu dapat sampai melakukan diskusi dengan suami ya Bu ya, itu kalau boleh tahu berapa lama Ibu ya? Untuk memastikan langsung mengikuti programnya? Kurang lebih 3, karena saya kan kesana tuh mulai Juli 2020 kan, Juli sampai Oktober itu saya sudah dipromil alami sama Dokter Fajar, karena menurut beliau
saya dan suami kendalanya tidak begitu besar. Cuman waktu itu namanya sebagai seorang wanita yang sudah menikah pasti ingin segera mempunyai momongan kan. Kebetulan juga Betul. waktu itu suami WFH, bisa WFH, jadi waktunya untuk program ini memungkinkan seperti itu kan. Jadi akhirnya sudah kita diskusi sama-sama waktu itu WFH, waktunya ada, jadi kita memutuskan untuk IVF seperti itu. Oke, baik, Ibu. Kalau untuk program IVF sendiri, Ibu ditangani oleh dokter siapa ya di Gini, waktu itu saya ke dokter Fajar. Waktu itu dokter Fajar, tetapi waktu proses embrio transfer itu kebetulan dokter Fajarnya cuti, jadi digantikan oleh dokter Ari. Nah, setelah berhasil, iya, jadi ada dua dokter Fajar dan dokter Ari. Oh, iya. Ya, kalau pas dokter Fajarnya cuti, kebetulan nanti saya ke dokter Ari yang menangani seperti itu. Dari segi tindakan yang dilakukan oleh dokter Fajar dan dokter Ari itu gimana, Bu? Kesan-pesannya Ibu dapat? Sangat memuaskan ya seperti itu. Nggak pernah mengecewakan. Jadi saya setiap itu tuh selalu tanya detail, gimana, ada lagi nggak Bu yang mau ditanyakan? Jadi nggak memburu-buru pasien gitu. Jadi ada pertanyaan apa kita bisa menyampaikan gitu kan, ada sih sebagian yang mungkin gimana ya, kitanya yang kalau nggak aktif komunikasi, ada yang sebagian yang nggak menjelaskan seperti itu kan. Selama ini sebenarnya udah baik semua, nggak ada yang pernah mengecewakan, termasuk suster-susternya sampai sekarang juga masih ada yang berhubungan baik. Syukurlah kalau gitu. Syukurlah ya Bu ya kalau kesan-pesan yang didapatnya baik, dan dari segi dokternya sendiri mereka lebih banyak mendengarkan ya Bu ya, lalu melakukan diskusi ya daripada iya. Nanti kita misalnya ada keluhan apa, nanti dokternya memberi opsi seperti ini, baiknya begini, seperti itu. Ibu saat Ibu melakukan program hamil sendiri kan langsung diberi kabar ya Bu ya bahwa proses dari program IVF-nya itu sendiri berhasil. Perasaan yang Ibu dapetin selain rasa senang, bersyukur, rasa syukur yang berlimpah itu apalagi nih Bu? Boleh ceritain nggak? Waktu itu nggak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan rasa senang hati saya. Mereka masih mau terharu saya. Itu pagi saya ET itu tanggal 12 November, jadi masa tunggunya kan sampai 26 November 2020 tuh. Pagi-pagi itu yang melakukan tes pack itu malah suami saya. Suami saya tuh takut kalau nanti saya kecewa kan. Iya, jadi kamu nanti nggak usah lihat apapun, biar saya aja, seperti itu. Jadi takut nanti saya kecewa. Setelah itu, aduh, dia tahu hasilnya, aduh, saya tuh yang nangis, aduh, nggak bisa menyampaikan apapun, hanya bisa nangis waktu itu. Kalau mau ingat masih terharu saya. Ya ampun Ibu, saya langsung refleks naikin buku tadi ke sini. Benar, waktu itu tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan saya, hanya bersyukur dan bahagia. Kalau dalam keadaan seperti itu benar-benar gak ada kata-kata yang bisa mewakili ya Bu ya. Iya benar. Aduh, kalau saya ingat tuh saya masih terharu. Cuma saya benar-benar gak nyangka sama respon suami Ibu yang seperti itu, benar-benar luar biasa. Ya. Mungkin takut saya kecewa nanti. Kalau misalnya nggak berhasil, mungkin takut saya kecewa atau seperti apa. Jadi waktu itu memang benar-benar, udah kamu nggak usah lihat, biar saya aja yang lihat. Lalu pasti kasih lihat garis 2. Alhamdulillah turut berbahagia ya Ibu. Iya. Mohon maaf Bu, untuk program IVF ini anak keberapa ya Bu ya? Anak pertama. Oh, anak pertama. Ya. Jenis kelaminnya? Perempuan. Perempuan. Namanya siapa ya Bu ya? Namanya Alina. Syahira Alina, iya, Syahira Alina Nasyauki Aisanu. Wih, cantik ya Bu ya namanya. Boleh tahu nggak Bu arti dari namanya? Namanya itu dia artinya panjang, sepanjang doa saya untuk mendapatkan dia putri yang cantik, yang pintar, yang kuat. Karena dia waktu itu setelah ET 2 minggu itu saya tuh sempat ada kayak flag sama kena ISK kurang lebih hampir 2 hari. Jadi
waktu itu masa embryo transfer, waktu masa tunggu 2 minggu itu. Jadi waktu dapat 10 hari masa tunggu, saya ada flag, ada ISK juga. Jadi saat aku waktu itu nggak berhasil, makanya dia bisa kuat sampai bertahan sampai akhirnya jadi itu. Makanya dia saya kasih nama itu. Masya Allah, Ibu. Selain cantik namanya, ternyata artinya juga sangat luar Artinya biasa, sangat panjang, indah. sepanjang doa saya untuk mendapatkan Iya, dia. Masya Allah, Masya Allah. Ibu, dari setelah program ini, apakah harapan Ibu dan juga harapan Ibu terhadap unit khususnya layanan IVF sendiri apa itu ya dari SMC RS Logorejo? Aduh, harapan saya, aduh, itu sudah baik lagi, mungkin hanya ditangkat, tambah ditingkatkan lagi aja, mungkin udah baiklah menurut saya, udah bisa mewujudkan ini untuk mendapatkan omongan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu setelah melakukan program, apakah Ibu pernah merekomendasikannya kepada rekan maupun keluarga? Pernah ada temen ada yang misalnya tanya, kamu dulu promilnya gimana, aku selalu menyampaikan, oh aku dulu di Purworejo, aku pakai IVF sama dokter ini aku ada kontaknya kalau kalian mau, itu ada nggak, aku kasih IG-nya, ini ada promo promil loh, ini apa sih, kayak itu. Iya. Teman Itu kerjaku dari kan ada ada yang, dedenya ya? Mm-mm. sini Halo ngomong, saya, halo Ani, berapa hai, tahun umurnya? 22 bulan, bulan depan mau 2 tahun. Bulan depan, wih, selamat ulang tahun sebentar lagi ya. Ya, 22 Ih, sama nih, Juli. pakai bajunya Eh, warna pink. sama. Halo. Ih, malu. Halo, mana? Hai. Wah, Ibu benar-benar berkesan banget dari cerita yang kita dapat. Demikian wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Rintan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sahabat Logorejo. Untuk informasi lebih lanjut terkait di wawancara berikut bisa disaksikan di YouTube SMCRS Logorejo dan juga di sosial media kami untuk konten-konten berkualitas lainnya mengenai kesehatan. Terima kasih.